Mari kita lihat kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat takhta-takhta. Nah, jadi nggak cuma satu takhta, tapi ada banyak. Jadi siapa yang akan duduk di atas takhta-takhta itu? Dari dua sisi kita sudah pelajari. Siapa? Kita yang diberi hak kerajaan tadi. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan bagaimana? Baca dan bagaimana? Memerintah sebagai apa? Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, kata 1000 tahun kita nggak usah bahas. Tapi inilah yang Tuhan janji, bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dunia ini. Nah, jadi selama retreat Pentakosta ini, Roh Kudus akan membawa setiap saudara yang belum pernah tahu kebenaran ini, bahwa kita ditetapkan menjadi raja-raja di bumi untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Ya, be change, ini tema. Kalau di buku panduan sebut menuju kedewasaan. Jadi anak-anak nggak bisa jadi raja, nanti belinya mainan terus. Yang dewasa bisa menjadi raja. Jelas ya? Siapkan kita ke situ. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk konkret. Apa yang kita kerjakan sebagai raja di bumi ini? Kita buka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-25. Jadi nanti kita akan melihat apa yang kita buat. Kalau saudara sebagai student lulus, entah pulang ke Indonesia atau tetap tinggal di Jerman atau kemana. Karin nggak bisa pulang ke Malaysia karena istri semuanya orang Hong Kong dan tinggal di Hamburg. Jadi nggak ke Malaysia lagi Karin. Nah, bagi saudara yang masih tinggal di Jerman, juga harus tahu apa yang kita bisa kerjakan untuk orang-orang itu. Ayat 31 mulai. Matius 35 mulai ayat 31. Apa judulnya di Alkitab saudara? Ya, ayo, apa judulnya, lihat Alkitab saudara? Penghakiman terakhir. Bahasa Jermannya ada tidak? Judulnya ada nggak bahasa Jerman? Das Well, Gericht. Oh, Well-nya well dunia. Oh, well dunia, penghakiman dunia ini ya. Nah, saudara, kalau ini penghakiman terakhir, maka gereja harus memperhatikan. Karena setelah itu nggak ada lagi penghakiman itu. Nah, yang dihakimi itu bukan dunia sebetulnya, tapi orang-orang Kristen. Karena Tuhan Yesus berkata, sebelah kanannya domba, sebelah kirinya kambing. Nah, itu semuanya gereja. Mengapa gereja dihakimi? Karena ada kesalahan. Saya baca mulai 31. Apabila anak manusia, langsung bahasa Jerman aja di situ. Ya, bahasa Jerman aja. Oke. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, jadi sudah selesai semuanya ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam atau duduk di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kembali apa? Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa yang kelompok sebelah kanan ini diberi pujian, diberi kerajaan? Ya, mengapa? Ayat 35. Ya, ini penting alasannya. Diberi kerajaan itu. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Orang asing friendly, apa baca gimana? Friendly, ya. Orang asing. Ya. Perhatikan ini. Terus ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayo kita hitung ada berapa kelompok orang ini ya, mulai 35. 1, lapar. 2, haus. 3, orang asing, friendly. Yang keempat, telanjang. Kelima, sakit. Keenam, dalam penjara. 6 ya, 6 kelompok ini. Nah, terus reaksi orang-orang sebelah kanan itu. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Saudara perhatikan ya, selama retreat Pentakosta ini Bapa di surga ingin menyadarkan setiap kita, siapapun kita, termasuk para houseproud, punya tanggung jawab yang sama. Kalau saudara nanti punya anak, ceritakan kepada anak-anak. Petrus, kamu sudah punya anak 2, ceritakan kepada anakmu. Ini tanggung jawab yang harus dipikul, dipegang oleh gereja. Jawab Yesus ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Baca Alkitab, berapa hal? Sesungguhnya berapa hal? Segala sesuatu. Ya, warlih, penting sekali penegasan itu. Ya, yang kamu buat, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya tanya kepada saudara, ternyata 6 kelompok orang tadi, ada nggak mereka di sekitar kita? Tiap hari kita lihat mereka tidak? Loh, saya tanya, ada nggak mereka di sekitar kita tiap hari? Betul? Nah, ternyata mereka itu diakui sebagai saudara-saudara Yesus yang paling hina. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang paling hina, mereka itu ada di dalam gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Nah, maka itu dengarkan. Pelayanan yang sesungguhnya bukan di dalam gereja. Pelayanan yang sesungguhnya itu di luar gereja. Katakan amin. Yang di dalam gereja, kita semua bukan hina lagi. Betul? Yesus Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi yang di luar sana. Jadi nanti kalau pulang ke Indonesia misalnya, jangan sibuk di gereja saja. Justru saya berkata kepada banyak gereja, karena rata-rata pendeta akan merasa hebat kalau kegiatan gerejanya dari Senin sampai Senin lagi. Minggu 3 kali, 4 kali kebaktian. Nanti Senin ada doa jemaat, nanti Selasa latihan musik, nanti Rebo ada apa lagi, Kemis ada apa lagi, Jumat nanti doa semalam, nanti Sabtu pemuda, Minggu lagi, Senin terus begitu. Nah, kalau tiap hari ada di dalam kebaktian terus, kapan ngurus yang di luar sana? Betul tidak? Ini pelayanan sesungguhnya. Maka itu ketika Yesus memberi kita kekuasaan,
untuk menjadi raja-raja, urus mereka itu. Saya tidak tahu di hati saudara, di pikiran saudara muncul apa setelah kita baca ayat ini. Orang pelit akan muncul, masa bodoh itu urusanmu. Betul gak? Itu orang pelit, gak mau tahu orang lain. Selalu berkata, aku akan memperkaya diriku dulu. Ayo kita belajar. Sesulit-sulitnya kita dalam hidup, belajarlah untuk ingat orang lain. Kok gak amin lagi, susah benar. Kalau gak mau ya pelit semua, kita sudah. Ingat, orang pelit susah masuk surga, jangan lupa itu. Orang pelit juga, masa kaya pelit itu. Oke, kita lihat sekarang contoh 2 Korintus pasal 8. Ada peristiwa yang luar biasa. 2 Korintus 8. Tolong bahasa Jermannya apa judulnya? Indonesianya pelayanan kasih. Yang Alkitab bahasa Jerman 2 Korintus 8. Ada apa titelnya? Meet under Thailand. Oke, kita akan lihat ya, ayat 1 sampai 3. Saya baca dulu 1 sampai 3. Oke. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, grosser apa bahasa Drangsalsprüfung. Saudara, dicobai dengan berat. Mendengar kata ini enak atau tidak? Saya jawab, enak atau tidak? Tidak enak. Belum selesai. Dalam pelbagai penderitaan. Di Ibers, ya, 2 kondisi yang sangat tidak enak. Tapi lihat sikap hidup mereka bagaimana? Ihre Freude, ya. Saudara perhatikan, ihre Freude, mereka begitu luar biasa. Ada sukacita yang meluap. Kondisi ketiga, meskipun mereka sangat miskin, tiefe armut. Nah, ini yang harus kita lihat. Sangat miskin, tiefe, ya. Kondisinya sangat miskin. Tapi mereka bagaimana? Ayo, mereka bagaimana baca Alkitab saudara? Mereka kaya dalam kemurahan. Reichtum ihrer frei. Bacanya gimana? Gebikai. Masuk akal tidak? Jawab, masuk akal tidak? Enggak. Maka itu kita harus belajar. Jangan pernah berkata, Tuhan, aku mau memberi, tapi tunggu aku kaya dulu ya. Kira-kira bisa jadi enggak? Enggak. Belajarlah dari gereja-gereja di Makedonia ini. Satu kali saya ajak beberapa anak-anak kami untuk diskusi. Saya ingin tahu apa bedanya miskin dan sangat miskin. Ya, sekedar arum, bukan tipe, enggak. Biasa saja miskin. Cepat bedakan apa bedanya miskin dan sangat miskin. Ayo, ini mereka sangat miskin. Tapi hatinya tetap murah. Oke, sambil saudara berpikir ya, nanti. Saya lanjutkan ayat 3. Ini Paulus. Aku bersaksi. Ayat 3 ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Orang Jakarta bilang gila ini. Mereka bisa memberi melampaui kemampuan mereka. Dari mana? Bukan ngutang. Bukan ngutang. Ini yang hebat sekali. Hati mereka untuk melayani saudara Yesus yang paling hina itu. Oke, sudah ketemu? Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Ayo. Masa nggak tahu? Sebut aja, salah. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Apa bedanya miskin dan sangat miskin?
Ayo apa? Nyebut aja nggak apa-apa. Saya tunggu. Kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Ayo. Karena orang akan melihat apa yang dia punya. Kalau orang itu sangat miskin, ya, maka mikir saja dia tidak. Karena dia nggak punya apa-apa. Nah, bahasa Indonesia salah satu anak kami dia nyebut gini. Kalau miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa tidak punya. Hebat juga dia. Dia sekarang guru sejarah, ya. Nah, nggak tahu bahasa Jermannya bagaimana. Miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa tidak punya. Oke. Dan ke fridge untuk minumnya, ya. Bayangkan kalau mereka apa-apa tidak punya, tapi hati mereka masih penuh kemurahan. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara orang kaya atau orang miskin yang takut miskin? Coba jawab. Menurut saudara orang miskin atau orang kaya yang takut miskin? Masa orang kaya kok takut miskin? Ayo. Kenapa? Enggak. Betul sekali. Orang miskin enggak pernah takut miskin, sebab sudah biasa miskin. Tapi orang kaya takut miskin. Orang kaya itu kalau nilai kekayaannya turun 1 digit saja, apalagi angka paling depan, itu takutnya luar biasa. Betul atau tidak? Orang kaya akan mempertahankan angka-angka itu. Maka itu mereka takut miskin. Nah, itu yang menyebabkan Yesus berfirman, orang kaya susah masuk surga. Karena ketakutannya, dia nggak mau bagi. Orang kaya yang takut angkanya turun karena dia nggak mau berbagi. Kalau perlu dipertahankan, kalau perlu tambah terus angkanya naik terus. Nah, maka itu kita harus jadi Kristen yang benar, saudara. Orang kaya kepuasannya kalau dia melihat saldonya, betul nggak? Angkanya masih banyak. Itu orang kaya. Tapi orang yang menjadi pengikut Yesus, kepuasannya pada waktu dia memberi kepada orang lain. Amin. Dia memberi pada orang lain. Maka itu penting sekali, saudara, dalam hidup kita selalu belajar untuk memberi. Oh, kok nggak amin lagi? Aduh, susah benar, saudara, ini untuk mengamenkan itu. Jadi mulai hari ini siapkan diri betul-betul untuk kita itu jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Amin. Pikirkan orang-orang saudara Yesus yang paling hina itu tadi. Karena mereka itu yang jadi sasaran untuk kita berkati mereka. Dengan cara itu kita akan bagikan kasih kepada orang-orang yang Yesus kasih juga. Wah, hebat. Kita lanjut. Ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Mudah-mudahan tidak ada yang stroke mendengar khotbah ini. Oh, kenapa? Karena ini luar biasa. Nah, kalau perlu ntar kita diskusi ya dengan ayat ini. Saya bersyukur Tuhan sudah menolong saya untuk melakukan firman ini. Ayat 9 2 Korintus 8. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sama? Oke, pelan-pelan. Dalam tensis bahasa Yunaninya, ya bahasa asli perjanjian baru, tensisnya itu pakai present continuous tense. Bahasa Jermannya apa itu?
Present continuous tense. Ada toh? Sebuah peristiwa yang terjadi terus menerus. Ada nggak gramatiknya itu? Tense dalam bahasa Jerman. Nggak tahu. Masa nggak tahu. Sebuah peristiwa yang terjadi terus menerus. Ada istilah itu? Oke, saudara cari. In bisa ngikuti. In terjemahnya bisa. Ditolong. Oke. Ya. Jadi artinya begini, saudara. Maka itu kalau kita di hari Pentakosta ini tidak menyadari betul apa yang Yesus kerjakan, percuma Pentakosta itu kita rayakan. Menurut ayat ini, Tuhan Yesus itu berarti sering miskin dan sering kaya. Nah, bingung bukan? Saya ulangi. Menurut ayat ini, Tuhan Yesus itu sering miskin dan sering kaya. Nah, yang terjadi banyak di antara kita sering kaya tapi nggak pernah miskin. Yang miskin sering miskin nggak pernah kaya. Nah, itu namanya ketidakadilan. Tapi kalau kita menjadi milik Yesus nggak bisa begitu. Ada kalanya kita kaya, nggak lama kita miskin. Miskin, kaya lagi, terus begitu. Kok nggak amin, diam semua ini. Amin, bingung. Oke, jadi begini, saya berikan penjelasan ayat ini. Tuhan Yesus kaya atau tidak? Kaya. Salah, sangat kaya jawabnya. Kaya. Salah kalau cuma kaya, dia sangat kaya. Dia punya semuanya itu. Nah, misalnya kita yang ada di retreat ini, misalnya kelompok orang miskin yang pertama kali jumpa Tuhan Yesus. Ya, kita bertobat, kita mengaku dosa, lalu kita disucikan oleh darah Yesus. Nah, saat ini juga Yesus yang kaya raya tadi jadi miskin total. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kenapa? Nah, ini pertanyaan penting. Bagaimana Yesus itu memberi kepada kita sampai miskin? Jadi memberinya bagaimana? Bagaimana memberinya? Semuanya. Dia beri semuanya. Kira-kira sanggup nggak? Loh, kok diam lagi? Oke, saya teruskan dulu. Karena dia Tuhan, nggak lama kemudian dia kaya lagi. Loh, betul? Tolong saudara Google nama Warren Buffett. Ya, itu orang, pernah dengar nama itu? Itu orang hebat. Umurnya sudah 80-an sekarang. Warren Buffett. Iya, Warren. W-A-R-R-E-N. Buffett, kata Buffett itu. B-U-F-F-E-T. Saudara, dia itu kalau memberi hebat. Dia menjadi filantropis yang terkenal. Paling hebat di dunia. Bahasa Jerman filantropis juga. Orang yang suka memberi. Filantropi. Bahasa Jermannya apa? Ada yang tahu? Nomor 2 adalah Bill Gates. Ya, Bill Gates luar biasa. Tahun 2010, karena Warren Buffett bingung kekayaannya mau dibawa kemana, maka dia sumbang kepada yayasan Bill Gates itu sekian juta dolar. Karena dia bingung mau dibawa kemana. Bill Gates memberkati Afrika luar biasa. Nah, itu namanya filantropis. Bahasa Jerman pasti ada kok, sama nggak ya? Karlo tahu bahasa Jerman? Semuanya? Oke. Nah, Yesus memberi kita itu sampai miskin. Karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Masalahnya, baru kaya sebentar, rombongan miskin kedua datang. Ngerti maksud itu? Terus Tuhan Yesus ngapain lagi? Ayo, Yesus ngapain lagi? Mengosongkan lagi. Dia beri. Sehingga rombongan miskin kedua jadi kaya. Yesus jadi miskin. Tapi karena dia Tuhan, gak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan ketiga datang lagi. Maka dia jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Miskin lagi. Nah, stop. Sekarang kita urusan 3 mantan miskin tadi. Yang jadi OKB sekarang, orang kaya baru. Oke. Saudara dan saya sering ketemu orang miskin tidak? Coba jawab, sering ketemu orang miskin tidak? Sering. Nah, kalau kita mengikuti Yesus, begitu kita ketemu orang miskin, langsung
Lah terus kan jangan pura-pura nggak tahu ini penting. Langsung kita apa? Beri semua supaya orang itu kaya. Loh kok tertawa? Jangan takut. Sebab kita tahu sumbernya. Percayalah nggak lama kita pasti kaya lagi. Nah kalau sumber kaya amin, dia mesti nggak mau amin. Kenapa kan lo? Benny diskusi apa? Contohnya apa, Pak? Contohnya ya memberi sampai habis. Sampai kita nggak ada lagi untuk nolong orang itu. Maaf, saya lakukan itu sampai hari ini. Maka itu saya nggak pernah punya saldo. Berapa teman saya berkata, wah, uang itu nggak pernah betah ikut koden. Karena berapa hari langsung jalan, terus jalan. Saya nggak pernah mikir itu. Karena saya pakai firman, masih ingat Yesus berkata, simpanlah, tabunglah uangmu di surga, di tempat yang tidak ada pencuri, nggak ada rampok, nggak ada ngengat, nggak ada apa-apa. Itu artinya kalau kita memberi kepada 6 kelompok orang tadi, ternyata kita sedang mendepositokan uang kita di surga. Jangan saudara anggap surga diam-diam pura-pura nggak tahu. Tidak. Selalu ada yang Tuhan buat. Ini yang kita harus tahu. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Jadi kapan Yesus tidak miskin lagi dan kapan kita juga tidak miskin lagi? Ada nggak batasnya? Ada. Loh, batasnya sampai dunia nggak ada orang miskin lagi. Oh, enggak amin? Betul tidak? Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, tolong ya. Saudara kan kaget kalau mendengar bank syariah, bank Islam. Sekarang ini negara-negara Eropa sudah mulai menerima sistem Islam. Bank Islam yang mana? Oh ya, jadi kalau kita memberi, saudara, kita berani memberi sampai 0. Contohnya, saya nggak pernah mikir saldo. Kalau ada dan Tuhan minta, saya beri sampai habis. Dan saya nggak pernah takut untuk itu. Nah, terus Yesus pernah berkata, simpan uangmu di surga, yang tidak ada pencuri, tidak ada karat, tidak ada ngengat, tidak ada apa-apa itu. Jadi saya depositokan itu di surga dengan cara memberi, memberkati orang-orang miskin itu. Dan Tuhan pasti akan perhitungkan. Jadi Alkitab sudah mengajarkan ada bank, sistem bank surgawi yang luar biasa. Nah, saudara tolong perhatikan sekarang sistem syariah bank Islam itu luar biasa. Ini akan dianut oleh dunia nanti karena nggak pakai bunga, tidak boleh ada bunga. Bayangkan, tapi bisa jalan baik. Inggris jadi negara Eropa pertama yang punya bank syariah terbesar. Dan dari Inggris akan masuk. Nah, hari-hari ini ketika Eropa lagi goncang begini, ada tawaran-tawaran dari Arab untuk masukkan sistem syariah. Mereka aja berani, saudara. Nah, itu harusnya gereja lebih berani dari mereka. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita memberkati orang-orang lain. Saya minta nanti saudara berikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, supaya kita tahu. Saya beri contoh. Satu hari, saya ingat betul tanggalnya itu 4 November tahun 2010. Ya, 4 November 2010. Salah seorang anak saya di Makassar, dia lagi di Tangstelle, terus telepon saya dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa. Saya tanya, kenapa kamu? Pelan-pelan dulu, ngomong seperti gugup begitu. Bilang, Pak, saya tidak pernah melihat orang sesusah orang ini. Ya, yang melayani di Tangstelle itu. Mukanya itu susah betul, Pak. Sampai saya nggak tahan, saya ingin tanya. Nah, akhirnya yang dia tanyakan kepada saya, orang ini cerita sambil menangis. Anak kami nomor 2 sedang sakit. Tapi kami nggak tahu mau bawa dokter kemana karena nggak ada uang. Nah, lalu orang ini cerita. Kami punya anak 3, laki semua. Anak nomor 3 meninggal karena leukemia. Bulan September awal 2010. Nah, kakaknya tuh anak bungsu ini sakit, dia bilang kami nggak bisa bawa ke dokter,
Jadi kami cuma tinggal tunggu dia mati saja. Anak yang pertama meninggal karena HIV, karena dia narkoba. Jadi anaknya tinggal berapa? Yang satu nomor 2 itu yang sakit gitu. Nah terus anak saya ini langsung telepon saya mesti buat apa? Saya bilang cepat bawa ke dokter, jangan lama-lama. Terus saya pesan pada dia, nanti kalau kamu sudah sampai dokter dan dokter sudah diagnosa, telepon papa, papa kan bicara pada dokternya. Saya tunggu saudara, hampir 3 jam baru ada telepon. Saya bicara pada dokternya, dokternya bilang, saya tanya sakit apa? Wah kalau anak ini terlambat 30 menit saja dibawa, dia pasti out, pakai kata itu dokter itu. Sakitnya apa dok? Saya belum bisa menjawab, cuma bapak tahu liver bengkak, jantungnya bengkak, paru-paru bengkak, kaki, tangan, perutnya bengkak semua. Wih, sakit apa ini? Oke, belum tahu. Saya bilang gini pada dokternya, saya nggak kenal orang itu. Saya bilang, dokter, tolong rawat dia. Saya pesan 2 hal. 1, seperti dokter merawat anak sendiri. Kaget dokter terus yang ngomong itu. Yang kedua, jangan beri obat generik, beri obat yang terbaik. Semua biaya saya akan tanggung. Saudara, dokter itu heran. Dari 4 November, terus saudara, saya ngikuti. Anak itu, saya itu ingin bicara, tapi dia itu nggak bisa ngomong. Terlalu lemah. Istri saya berapa kali mengingatkan, kamu belum telepon dia, coba tanya semuanya. Jadi kalau dia itu telepon cuma cuma dengar suara begitu. Tapi menurut orang tuanya, dia sangat suka kalau saya telepon. Nah, tiap kali saya telepon, saya kuatkan dia, saya doakan dia. Saya sampaikan siapa Yesus, Tuhan mengampuni. Nah, suatu saat saya tanya dokter, dok, apa nggak perlu diperiksa darah? Apakah HIV atau tidak anak ini? Karena kok aneh penyakitnya. Sampai pindah 4 rumah sakit sudah. Saya nggak tahu berapa puluh juta tuh saya habiskan. Karena saya minta obat yang terbaik. Saya kagum pada dokter ini, dia berhikmat begini. Pak Pendeta, saya nggak mau periksa darah dulu. Bayangkan anak pertamanya sudah mati karena HIV. Betapa hancurnya orang tua ini kalau tahu anak ini juga begitu. Walaupun menurut penglihatan saya ini ada HIV-nya. Karena kasih obat apa saja imunnya tidak ada. Tapi saya nggak mau periksa itu. Saudara, kalau dengar berita dari rumah sakit itu mengerikan. Masalah ini selesai, masalah itu, wah terus begitu. Akhirnya saudara tanggal 23 Januari 2011 dia meninggal. Saya ditelepon kira-kira 2:30 pagi. Saudara, kami bisa seperti kehilangan anak sendiri. Bayangkan, anak 3 sudah mati semua, bisa bayangkan. Itu yang menyedihkan sekali. Nah, yang saya nyesal, selama ada di rumah sakit, saya tuh nggak sempat ke Makassar. Saya sibuk sekali. Itu saya nyesal, kenapa saya nggak datang. Sampai dia meninggal, saya tidak tahu. Nggak ketemu anak itu. Yang luar biasa, tetangganya, jadi orang tua ini tetangganya, karena saya sempat mengunjungi orang-orang Islam, tetangganya ini. Begitu saya datang, komentar mereka, ketua RT-nya juga, oh ini Pak Pendeta yang nolong gini-gini. Wah, saya itu disambut seperti apa begitu. Nah, salah satu tetangganya itu berkata, Pak, memang semua kami ikut sedih. Keluarga itu kehilangan 3 anak. Tapi mereka nggak terlalu sedih, sebab mereka sudah berjuang. Anak ini bisa dibawa ke rumah sakit lewat pertolongan Bapak. Ngerti nggak maksud itu? Jadi nggak mati sia-sia seperti 2 anak yang sudah itu. Saya kaget waktu tetangganya berkata seperti itu. Nah, itu contoh, salah satu contoh kecil. Apa yang saya buat untuk hidup ini. Saya kalau nolong orang, nggak cuma yang Kristen, nggak semua. Yang tadi malam, operasi usus buntu itu orang Islam, orang Banjar, saudara. Jadi kalau saya memberkati orang, saya betul-betul menyatakan sepenuhnya. Saya nggak lihat agamanya apa, sukunya apa, tidak. Karena Yesus untuk semua orang. Katakan amin, Yesus untuk semua orang. Satu kali ada yang tanya, apa Koden nggak takut ditipu? Saya tanya balik. Selama kamu hidup, kamu pernah nipu Tuhan tidak? Nah, saya tanya saudara juga sekarang. Ayo, ada yang nggak pernah nipu Tuhan?
Kalau ada angkat tangan, saya ambilkan wartawannya Bild Zeitung sefoto ini. Ada orang nggak pernah nipu Tuhan. Nah, jadi kalau mereka jawab senyum-senyum ya sudah. Kalau kita aja pernah nipu Tuhan, ngapain takut ditipu? Amin. Jadi nggak usah takut. Saya nggak pernah merasa kehilangan, baik uang baik apa saja, karena saya nggak pernah punya apa-apa. Ayo, sekaya-kayanya orang tua saudara, ada yang lahir bayi langsung pakai celana? Coba jawab, ada bayi lahir langsung pakai celana? Nggak ada. Nah, berarti semua kita itu mantan miskin. Oh nggak amin? Loh betul tidak? Telanjang kan miskin? Loh iya atau tidak? Ya sudah, mantan miskin baru kayak sebentar sombong. Awas kamu. Dan itu konsep saya hidup. Apalagi nanti mati, mau bawa apa? Betul? Mau bawa apa? Satu kali ada tulisan bagus sekali. Ya saya nggak hafal semuanya, sebagian saja. Sudahlah, sehebat-hebatnya selama kamu hidup tempat tidurmu harganya sekian ribu euro. Siapa perusahaan ini beli? Oh siapa? Oh David, mana David? Di mana kamu? Oh enggak. Enggak. Beli kasur berapa itu? Matrasnya dari harga berapa? Dari harga berapa? 2000 ya berapa? Iya enggak, dari harga berapa normalnya? 2000. Dia dapat 200 euro saja, langsung dibeli itu. Oke. Nah, semal-malnya tempat tidur kita selama hidup, matinya juga tetap di peti mati tidurnya. Betul? Enggak ada yang lebih bagus. Saudara, ya. Saudara punya hobi mobil mewah, silakan. Mobil terakhir yang kau naiki pasti ambulan. Ingat itu baik-baik. Loh betul tidak? Mobil terakhir pasti ambulan, masa mati naik BCA? Maka itu mau sombong apa? Mau punya kekayaan berapa? Saudara boleh punya rumah segede apa? Luas tanahnya sekian hektar. Tanah terakhir cuma 1 kali 2 meter saja. Nggak lebih daripada itu. Nah itulah manusia. Lahir miskin, ternyata mati kita juga miskin. Nggak bisa bawa apa-apa. Maka itu selama hidup, belajarlah untuk jadi berkat. Amin. Jadi berkat. Ya, untuk menyatakan kasih Yesus kepada banyak orang di sekitar kita. Oke. Siap mengalami ini? Belum. Betul? Oke, sebelum kita kembali ke Matius, beginilah cara Papa di surga menghitung yang kita beri. Masih ingat pelajaran persembahan yang Yesus berikan kepada 12 muridnya? Masih ingat gak? Ada orang kaya dan orang miskin yang memberi. Masih ingat? Yang kaya memberi banyak, yang miskin cuma memberi 2 koin saja. Tuhan Yesus berkata, mana yang memberi paling banyak? Yang miskin. Apa Yesus gak bisa matematika? Apa dia gak bisa ngitung duit? Kenapa dia mengatakan yang memberi sedikit itu yang memberi paling banyak? Begini cara Tuhan menghitung. Yang kita beri di gereja itu yang hitung bendahara. Yang Tuhan hitung yang masih di bank, mati lu, itu dia. Jadi yang Tuhan hitung itu yang masih kita simpan, yang orang lain tidak tahu. Bahkan banyak suami istri nggak tahu uang suaminya berapa, uang istrinya berapa, karena sembunyi-sembunyi. Jadi kalau orang kaya itu uangnya misalnya 10 juta euro, dan hari itu dia memberi 1 juta, wih gede nggak 1 juta euro? Untuk membayangkan segede apa beli kerupuk semua. Nah itu baru tahu nanti. Ya enggak, itu 1 freeman penuh kerupuk itu. Oke, bayangkan. Nah orang miskin itu hanya punya 2 euro. Dan dia berikan 1 euro dibagi 2, 50 sen, 50 sen. Maka itu klitik bunyinya. Dulu kan gak ada uang kertas, semuanya uang lokal. Nah Yesus berkata yang memberi 1 euro ini jauh lebih besar
daripada memberi 1 juta euro. Kan aneh. Bagaimana 1 euro bisa lebih besar daripada 1 juta? Karena yang dihitung masih yang di bank atau di rumah. Nah pertanyaannya, orang kaya ini akan dinilai sama waktu memberi. Kalau dia beri berapa? 5 juta euro. Ayo, amen atau aman atau stroke? Ngerti nggak? Itu cara tulis ngitung. Maka itu jangan sombong. Kalau ada di antara kita pernah memberi sekian banyak untuk pekerjaan Tuhan, karena yang dia hitung yang masih di bank, saudara, yang nggak ada orang tahu. Ngerti cara Tuhan menghitung? Bukan dia mata duitan, tidak. Karena dia ingin kita jadi berkat buat orang lain. Maka itu mulai hari ini siapkan diri, ya, untuk jadi berkat. Kira-kira ada yang nyesal ikut retreat tahun ini? Kalau saya tanya, ada yang nyesal? Kalau ada yang nyesal, saudara, orang pelit gitu aja sudah. Karena ini yang diajarkan oleh Alkitab. Luar biasa. Bayangkan kembali ke jemaat Makedonia itu. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sangat miskin. Masih bisa punya hati untuk memberi. Itu kan luar biasa. Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, saudara tahu pepatah Indonesia sudah jatuh? Nah, itu apesnya apes-pes itu sudah. Tapi kalau saya pakai istilah itu untuk gereja Makedonia, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi lagi. Belum sempat bangun, datang anjing gigit. Anjingnya rabies lagi. Aduh, lengkap sudah. Ngerti? Bagaimana penderitaan mereka? Tapi luar biasa hati memberinya itu. Begitu sampai ditulis oleh Paulus, aku bersaksi mereka seperti itu. Kembali ke 2 Korintus 8. Nah, inilah kebenaran yang harus diketahui. 2 Korintus pasal 8 lagi, mulai ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 8, 13 sampai 15. Hebat sekali hukum alam yang surga buat. Kata seimbang. Oke, saya baca dulu bahasa Indonesia. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Gleichheit. Saudara, balance. Tahu kata balance ya? Saudara bisa bayangkan kalau di alam semesta ini nggak ada keseimbangan, nggak ada balance, terjadi apa? Kacau yang luar biasa. Jadi ketika kita diminta untuk memberi, bukan orang lain merasa diberkati, ringan, terus kita berat. Tidak. Supaya seimbang. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Aneh bukan? Karena kalau kita ini lebih bisa memberi, mana bisa kita punya kekurangan? Nah, ternyata sekaya-kayanya orang kaya, tetap ada kekurangannya nggak dalam hidup itu? Coba jawab, ada kekurangannya tidak? Tetap ada. Nah, kekurangan orang kaya itu akan dipenuhi waktu dia memberi pada orang miskin. Dan orang miskin itu akan memenuhi kekurangan orang kaya itu. Hebat sekali hukum alam ini. Maka itu jangan takut untuk jadi berkat. Amin. Jangan takut. Karena ada hukum keseimbangan. Nah, supaya ada apa? Ayo baca ayat 14 bagian terakhir. Supaya ada apa? Keseimbangan. Ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena seimbang itu tadi. Oke, saya tanya kepada saudara, ini hukum yang Tuhan beri di alam. Ketika manusia bertambah banyak di dunia, ketika
kebutuhan hidup, mobil, rumah, alat-alat transportasi, pesawat, kereta api, juk makin banyak dibuat. Menurut saudara, dunia ini makin berat atau tidak bebannya? Makin berat atau tidak? Salah. Tidak makin berat. Dari dulu dunia itu tetap sama, walaupun orang bertambah banyak. Nah, hukum ini yang saya temukan jawabannya. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Semua seimbang. Ngikuti, ingin ya? Ya. Enggak bertambah berat dunia ini. Kok bisa? Mari kita lihat. Daging manusia dibuat dari bahan apa? Jangan bilang tepung, awas. Apalagi getuk, awas ya. Dari apa ini? Dari tanah. Nah, tanahnya sudah ada atau baru dibuat oleh Tuhan? Ya sudah. Kenapa harus tambah berat? Cuma dari situ dipindahkan ke sini kok. Semua alat-alat transportasi dari besi, baja, aluminium, nikel, tembaga, semua itu dari mana? Loh ya, dari mana bahan-bahan itu? Dari tanah. Sudah ada dari dulu atau tidak? Sudah, cuma dipindahkan saja. Tadi masih di dalam, sekarang dikeluarkan. Bahan-bahan bangunan, semen, batu, pasir, semuanya dibuat dari apa? Besi-besi beton. Ayo jawab, diambil dari mana? Dari tanah. Sudah ada dari dulu. Jadi dunia tambah berat atau sama? Sama. Maka itu jangan takut punya anak banyak. Pasti bisa memberi makan. Lu serius? Serius saudara. Ini kita harus tahu. Kami berangkat dari Indonesia tanggal 18 Mei. Nah, sampai di Singapura dapat koran Singapore Straits Times. Kaget. Diperkirakan tahun 2050 bangsa Belanda akan habis punah di dunia ini. Itu bangsa Eropa pertama akan punah duluan. Jerman nanti tahun berapa? Ya. Di Amerika tahun 2012 sampai bulan Mei awal itu kelahiran bayi orang kulit putih turun paling banyak sejak adanya negara Amerika. Bayangkan, iya. Jadi yang banyak punya anak itu orang-orang Islam. Orang Kristennya takut punya anak, itu goblok kita sendiri. Maka itu Gaddafi pernah ngomong di New York, memberitahu orang-orang Islam dunia jangan perang dengan negara Barat. Mereka suatu hari akan kalah karena anak kita lebih banyak dari anak mereka. Itu Gaddafi ngomong waktu di PBB bulan November tahun berapa itu. Dan itu betul. Maka itu saudara, jangan pernah takut, dunia nggak pernah bertambah berat bebannya. Dari dulu tetap sama. Amin kan itu? Amin. Artinya yang khawatir itu goblok, gitu aja sudah. Selalu takut, selalu khawatir masa depan, itu orang paling goblok. Yesus sudah menyediakan masa depan buat itu. Maka itu juga kalau saudara takut memberi, saudara bodoh. Karena kita nggak akan pernah kekurangan. Hukum alam selalu begitu, lihat air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, cari yang kosong. Nah, seperti itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara takut memberi karena kekurangan, saudara salah. Malah saudara tumpuk itu, yang saudara timbun itu nggak akan jadi berkat. Bagikan. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, kami tinggal di desa, yang nggak ada listrik, jadi nggak ada air pump. Papa saya punya sumur, dia itu kalau buat sumur besar. Saya ingat betul, sekali ngambil bisa 20 orang keliling sumur itu. Nah, ternyata di daerah itu hanya di rumah papa kami yang ada mata air. Maka itu tetangga-tetangga kalau pagi dan sore pasti datang ambil air sumur itu. Walaupun musim kemarau tetap ada airnya. Nah, besar sekali sumurnya itu ya. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya baru ingat peristiwa itu. Pernah suatu kali saya tuh ketakutan karena itu musim kemarau. Saya mau bilang kepada orang-orang jangan ambil air banyak-banyak. Namanya anak kecil pasti pelit bukan? Takut. Besok kami minum apa? Mandi pakai apa? Kalau kamu semua ambil air begitu banyak. Ya karena saya anak kecil gak berani ngomong. Ada sepupu mama saya yang tinggal di rumah waktu itu. Sama dia, om tolong gendong saya mau lihat airnya. Saya kaget. Itu pertama kali saya lihat sumur itu kelihatan dasarnya. Kelihatan batu-batunya. Sudah tinggal sedikit airnya. Wah bingung besok bagaimana ini. Luar biasa. Besok pagi saya bangun.
Sudah orang ngambil air banyak juga. Saya minta om saya itu gendong saya lagi. Saya mau lihat airnya seberapa. Airnya naik lagi. Ngerti nggak maksud itu saudara? Dan itulah hukum alam. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, saya kenal hukum ini. Seandainya saudara punya sumur, sekecil-kecilnya sumur saudara. Misalnya saudara punya anak 8 misalnya. Jadi 10 orang di rumah. Mampu nggak menghabiskan air satu sumur walaupun sumurnya kecil? Mampu tidak? Enggak. Nah, kalau saudara simpan air itu buat besok, maka kita nggak pernah minum air yang fresh. Untuk bisa minum air yang fresh, airnya mesti diapakan? Buang, bagikan dulu, suruh ambil orang-orang itu. Besok akan ada lagi, tinggallah tidur. Kok gak ada yang ngamen sih sahabat Tuhan? Pelajaran ini artinya jangan takut untuk memberi. Amin. Selalu punya hati. Apalagi konsepnya kita ini bendahara, betul? Kalau bendahara yang punya uang siapa? Yang punya, yang nunjuk kita jadi bendahara. Jadi siapa yang punya uang yang kita pegang? Tuhan. Nah, banyak bendahara kurang ajar. Ketika yang punya uang minta, keluarkan. Jangan, ntar habis. Wah, kalau saya punya bendahara gitu, saya pecat itu. Jadi kalau Tuhan minta uangnya, bukan uang kita loh dia minta, ya kita harus beri. Amin. Siap jadi berkat? Amin. Ya, bagian terakhir, Matius 25 sekarang. Nah, sekarang lihat orang-orang pelit ini, celaka sekali mereka itu, saudara. Pasal 25 mulai ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Jadi yang sebelah kiri sekarang ditanya. Katanya, Tuhan, ya, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Lihat 46. Dan mereka ini, siapa mereka itu? Ayo, ya, yang kuat. Siapa tadi? Yang pelit. Ya, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Apa kata lain tempat siksaan yang kekal? Neraka. Nah, ini ayatnya orang pelit walaupun Kristen, walaupun pendeta, dia masuk neraka. Catat itu baik-baik. Enggak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi pelit tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Maka itu betul. Kalau banyak orang cerita yang pernah dibawa ke neraka, lihat ada berapa pendeta besar. Betul, karena mereka kaya tapi pelit. Tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal di Kristen. Orang benar itu. Saya beri ayat yang terakhir, orang pelit masuk neraka. Lukas 19. Lukas pasal 16 ayat 9. Kenapa Ben tertawa Ben? Lukas 16 ayat 9. Oke. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya. Maksud ya, oi Freunde mit dem ungerechten Mammon. Ya, buatlah persahabatan Freund. Ini artinya penginjilan. Jadi saya menggunakan uang itu untuk penginjilan, bukan untuk disimpan buat jaga-jaga. Kan banyak orang kalau nyimpan uang, ya siapa tahu untuk ini untuk itu. Bukan, uang ini untuk mengikat persahabatan. Gunakan untuk penginjilan, supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Nah, supaya jika uang itu of das when erju and the gate, oh ya jelas, ini jelas ini kata terakhir berakhir ende ya. Tapi di sini supaya jika mamon tidak dapat menolong kamu lagi, apa artinya mamon tidak dapat menolong kamu lagi? When erju and the gate, artinya apa?
Masa nggak tahu? Artinya mati, betul. Susah bener ngomong mati. Maka itu saya tanya kepada saudara, orang kaya mati juga atau tidak? Mati. Nah, berarti selama ini konsep kerja itu untuk hidup itu salah. Iya enggak? Kalau orang kerja itu supaya bisa hidup, itu artinya orang kaya nggak mati-mati. Sebab dengan kekayaannya, karena dia kerja bisa beli nyawa kiloan di Aldi atau Lidl. Bisa tidak beli nyawa kiloan? Nah, pada suatu titik uang itu akan berkata, sorry, aku nggak bisa buat apa-apa lagi untuk kamu. Betul? Artinya mati. Nah, kalau orang kaya itu mati dan uangnya nggak bisa nolong dia lagi, tapi selama dia hidup uangnya dipakai untuk membuat persahabatan, menjalin persahabatan, melakukan penginjilan, maka kamu diterima di dalam kemah abadi di Ewigen Hutten. Apa kata lain? Kemah abadi, surga. Nah, sekarang kita balik. Kalau ada orang kaya uangnya banyak dan dia simpan untuk dirinya sendiri, tidak untuk penginjilan, menjalin persahabatan. Kalau dia mati, apa lawan kata kemah abadi? Nah, itu dia. Simpan ayat ini ya, supaya besok kalau saudara kaya jangan lupa. Amin. Jadi ini yang Yesus katakan, orang kaya susah masuk surga kalau dia pelit. Maaf ya, jangan marah. Banyak orang berani keluar uang banyak kalau untuk keluarganya sakit. Betul tidak? Kenapa nggak berani keluar uang banyak untuk menolong orang lain? Jangan tunggu begitu. Saya itu nggak ngerti sudah berapa banyak saya nolong orang. Satu kali saya makan, ini di Manokwari, di Papua. Saya habis kebaktian, saya cepat selesai, naik kapal, saya mau ke Sorong. Nah, lagi makan, di depan gereja ada rumah makan, saya minta cepat saja. Tahu Roh Kudus menunjukkan saya salah satu pelayan itu perlu Yesus. Tapi saya nggak ada waktu. Saya bilang pendeta yang ngajak saya makan, tolong catat nomor telepon dan nama pelayan itu. Nanti sampai pelabuhan atau sampai Sorong saya akan telepon kamu lagi, saya mau perlu dengan dia. Tiba di Sorong, dia nggak sempat. Itu bulan September, saudara. Nggak sempat. Ya udah. 2 minggu kemudian saya telepon lagi pada dia. Aduh, saya belum sempat. Sampai Oktober. Padahal warung itu dengan rumah dia itu cuma nyebrang saja, nggak ada 1 menit. November, saya marah betul. Dia belum cari juga. Saya bilang, maaf, sekarang jangan matikan handphone ini. Kamu nyebrang, tanya. Dia takut waktu saya marah betul. Karena bilang saya, kamu tuh pendeta. Kenapa nggak memperhatikan 1 jiwa itu? Kan Lukas 15 mengatakan, tinggalkan yang 99, cari yang 1 yang hilang itu. Jadi kan ini telepon masih on. Saya dengar, oh dia sudah pulang ke kampung. Karena dia kecelakaan berapa minggu yang lalu. Kakinya patah 3. Wah, saya dengar itu. Jadi begitu telepon halo, oke, saya sudah dengar. Sekarang kamu tanya, ada nomor telepon tidak di kampung itu? Balik lagi dia ke pemiliknya. Waduh, tidak ada. Itu kampung tulis terkaca tidak ada kok. Saya dengar itu. Saya bilang, balik lagi. Tanya, ada enggak keluarganya di kota yang terdekat yang bisa saya hubungi? Saya dengar, ada omnya. Oke, minta nomor teleponnya. Saya langsung telepon omnya, sudah. Karena hati saya begitu terbeban untuk anak ini. Udah akhirnya saya diberi alamat. Saya cari dokter di kota itu. Saya tunjukkan alamat. Ya, saya kenal dokter itu. Kira-kira dokter harus bayar berapa sampai ke kampung itu sewa mobil pulang pergi. Oh, kira-kira 600.000. Baik. Tolong cari anak itu. Saya bayar, saya kirim uang. Dan bawa 1 perawat karena kakinya ini. Sore, sudah cukup jauh perjalanan. Sore saya berapa telepon, waduh sudah busuk. Di desa itu dia nggak diobatin secara dokter, cuma pakai dukun desa.
Jadi dikasih ramuan, terus dispalak pakai bambu kiri kanan begitu saja. Nah, tapi saya sudah pesan dokternya ini, kalau bisa langsung bawa ke kota dan masuk ke rumah sakit.